Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para hadirin, khususnya sahabat saya Pak Hanan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dapat hadir di tempat ini. Kalau tak salah nama kampung ni Batu Lipai ya. Dan surau ini bernama An-Nur. Hadirin yang mulia, begitulah lemahnya kita ini. Tidak ada sedikit pun terbetik dalam hati kami ini nak ke kampung ini, nak ke surau ini. Tapi Allah pilih ke sini. Lemahnya manusia ini memprogramkan diri dia pun tak sanggup. Dia nak jadi laki-laki atau perempuan, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia mau jadi anak siapapun, anak orang Tanjung Batu, anak orang Jakarta, anak orang Medan, anak orang Moro, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita maunya ini anak orang kaya, anak presiden, anak raja-raja. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kita dengan sendirinya saja jadi laki-laki ke perempuan ke kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hadirin, kita ni nak programkan kita tak sanggup, apalagi nak mengatakan kita ni milik siapa? Saya ni dan kita semua bukan milik mak bapak kita, bukan milik datuk nenek kita, bukan milik isteri kita, bukan milik anak kita, cucu kita. Kita milik Allah Subhanahu wa taala. Kita datang kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah kapan jadualnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi hadirin yang mulia, kami serombongan dari Tanjung Pinang datang dengan hasrat hati ingin melihat anak-anak santri kami ini yang mereka keluar 40 hari dibagi 4 jamaah di Tanjung Pinang, di Batam, kemudian ada yang ke Moro dan juga ke kawasan-kawasan di sekitar pulau di Tanjung Pinang. Dengan harapan kita melihat dan mengharapkan generasi muda ini akan menjadi penerus kita. Kita tengok surau kita ini anak-anak kecil-kecil sedikit tak banyak kan? Kita harapkan besok dia banyak. Dialah yang meneruskan perjuangan kita ni semua, hadirin yang mulia. Kita ini diberi Allah Subhanahu wa taala waktu yang tidak lama. Sebab kami ni sekolah dengan Pak Hanan ni sama. Dari PGA sampai ke IAIN. Tak sadar umurnya sudah 65 tahun, 66 tahun. Dan Rasulullah beritahu umur umat aku ini hanya 60-70 tahun saja. Karena itulah kami ini bukan bermaksud nak memberikan pelajaran, menasihati, bukan. Tapi kami hendak membuat majlis fikir. Kita semua berfikir. Fikir itu pelita hati. Kalau orang tak bisa menggunakan fikir dia lagi, tandanya dia sudah tidak waras. Dan dia tak dapat lagi disebut sebagai manusia normal. Bahkan tak dapat lagi dia diberikan kewajiban ibadah. Semua orang ada fikir. Anak-anak ada fikir, ibu-ibu ada fikir, bapak-bapak ada fikir. Fikirnya bermacam-macam. Yang pasti mereka semua berfikir untuk berbahagia dunia akhirat. Berbahagia selama di dunia dan berbahagia selama di akhirat. Dunia ini sudah jelas bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat ditinggalkan. Kerana kawan-kawan saya, paman-paman, orang tua saya, kerabat kita semua telah berpulang ke rahmatullah. Dan kita semua akan pasti menyusul. Dan perjalanan yang panjang itulah diberitahu oleh Rasulullah SAW sebab kita berbekal. Bekal yang paling hebat ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat hebat sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita umat akhir zaman, umat yang awalun akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Umat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesempatan awal daripada umat tahu apakah tugas kita. Sebagai manusia yang Allah ciptakan, kita tahu maksud Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah. Ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Tak aku ciptakan jin manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita bawa pikir kemari, yang pertama-tama adalah kita mencari dulu kita punya status dulu. Masuk tak kita dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang Allah ridha? Masuk tak kita pada daftar orang-orang yang terdaftar sebagai orang yang layak mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat? Itulah yang selalu saya ingat, dan selalu saya ingat diri saya sendiri, bahawa terkenang kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita solat, pada akhir tahiyat awal, akhir kita baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, inilah dialog Nabi Muhammad SAW semasa beliau Isra wal Mi'raj. Pada saat sampai Sidratul Muntaha, Jibril mengatakan, sampai sinilah kadar kemampuan aku mengantar kamu ya Rasulullah, ya Muhammad SAW. Karena bila akan maju saja selangkah, aku akan hangus terbakar. Maka Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Segala kebaikan, keberkahan, keselamatan hanya untuk Allah. Allah katakan, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi katakan, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Seluruh penduduk langit mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hingga akhir fil alamin innaka hamidum majid. Di alamin hanya yang telah mulia dan terpuji. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW ditanya Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad sal, mintalah. Ya Muhammad, mintalah. Para hadirin, kata orang-orang alim cerita saat dia Isra Mi'raj itu, dia dalam keadaan berduka cita karena istrinya Khadijah yang dia sayang, yang memodali perjuangannya, telah berpulang ke rahmatullah, dan pamannya Abu Talib juga telah berpulang ke rahmatullah. Tapi dia katakan, ya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah tujuanku dan ridha engkaulah harapanku. Karena itulah lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita salat 50 waktu, yang kemudian tawar-menawar dinasihati oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan sebagainya. Tinggallah 5 waktu yang sekarang kita kerjakan. Tapi puncanya adalah satu kata yang kita dengar, ya Allah, engkaulah tujuanku dan ridha engkaulah harapanku. Jadi tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah lah harapan kita. Di dunia ini Bapak Ibu sekalian, kita hanya hidup dalam 2 golongan saja besok pagi. Apakah ridha Allah atau laknatullah? Kalau ridha Allah, orang alim beritahu, orang yang berpagi-pagi ke masjid, dia dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia membawa bendera iman. Tapi kalau orang berpagi-pagi tidak ke masjid, dia membawa bendera syaitan. Dan orang-orang yang ke masjid di pagi hari, dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala sampailah besok hari, diberi ganjaran pahala yang begitu besar. Sampai orang-orang yang nanti insya-Allahul Aziz kita solat Isya berjamaah, dari pahala ibadah setengah malam. Kalau kita boleh ibadah subuh berjamaah, diberi pahala sepanjang-panjang malam. Dan 2 rakaat sebelum subuh lebih hebat dari dunia dan sisinya. Jadi hadirin di muka Subhanahu wa taala, di manakah kita berada hari ini? Alhamdulillah, kita dalam ridha Allah. Dan firman Allah mengatakan, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wardu'an. Sabiqul awwalun, orang-orang awal dulu, zaman-zaman para sahabat, terdiri dari kaum muhajirin dan kaum ansar.
Wallazina tabi'u bi ihsan, barang siapa ikut jejak mereka dengan ihsan, dengan baik, dia kata aku ridha kepada Allah, Allah ridha kepada kita. Radallahu wardu'an. Jadi tandanya ini kami meniru-niru. Kata Nabi, man tahasa bil qaumin fahuwa minhum. Barang siapa tiru-tiru satu kaum, Allah golongan kaum itu. Jadi kami ini seolah-olah di Tanjung Pinang bersama adik-adik pesantren ini, santri, jadi orang-orang muhajirin. Bapak-bapak di Moro ini dari orang kampung Batu Lipa ini jadi orang-orang Ansor. Muhajirin wal Ansor bersatu, maka aku ridha kepada mereka, maka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada kita bilang engkau ni orang pendatang. Dia bilang Hana ni orang Batu, bukan orang Moro. Ini ada orang Bugis, orang Batak, ada orang Jawa. Tapi bila Muhajirin wal Ansar bersatu, maka Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri mereka itulah dia, tidak mulia. Zaman Nabi, ciri kaum Muhajirin Ansar ialah mereka yakin kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, "Qul ya Muhammad, beritahu, hazihi sabili ad'u ila Allah." Allah basirah ana wa man ittaba'ani. Inilah jalanku, ajak kamu taat kepada Allah. Inilah jalanku, ini hanya ada satu jalan. Beritahu ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, ikutlah aku, kata Rasulullah. Ikutlah Nabi. Inilah jalanku. Kata orang-orang alim, inilah pekerjaan aku, inilah kewajiban aku, hanya satu jalan. Ad'u ilallah, ajak kamu semua taat pada Allah. Bukan taat pada orang, bukan taat pada partai, bukan taat pada ormas, tapi taat pada Allah Subhanahu wa taala. Taat pada Allah Subhanahu wa taala dengan hujah yang nyata, Allah basirah. Tidak sembunyi-sembunyi kat semak-semak ataupun berunding, tidak, dia terbuka di masjid-masjid, di musola-musola, di lapangan-lapangan, di rumah-rumah, memberitahu tentang ajak mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling kita utamakan tentunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang paling penting bagi manusia dan semuanya ialah iman kepada Allah. Beriman kepada Allah, taat kepada Allah. Kita takut kepada bom, takut kepada perang, takut kepada banjir, takut kepada malapetaka, bencana alam, atau takut pada penyakit corona. Itu memang bahaya, tapi tidak begitu berbahaya dibandingkan dengan orang tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dihantam badai, dihantam gelombang, dihantam bencana alam, dihantam penyakit, kita paling-paling meninggal dunia. Tetapi meninggal bukan persoalannya berakhir, tetapi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan tanyakan kepada kita tentang bagaimanakah kehidupan kita, harta kita, kemudian ilmu kita, dan sebagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang alim beritahu, Pak, kita mula-mula masuk kubur, datang malaikat munkar dan nakir. Dia tanya kepada kita, "Wahai fulan, kenalkah kamu pada lelaki ini?" Jika kita katakan dia malaikat, di dunia dulu aku kenal dia walaupun aku tak nampak dia. Aku zikirkan, aku amalkan perintahnya, aku amalkan solatnya berjamaah, hidupkan sunnahnya, hidupkan amalannya, baca Al-Quran hari-hari. Maka Nabi kita beritahu, di lapangan kuburnya sejauh mata memandang dan melihat bagaimana keindahan surga pada setiap hari dan pagi dan petang. Jadi kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman, nikmat agama. Kalau ada Allah yang membenci kita, bagaimana? Mau lari ke mana kita lagi? Tak boleh lari. Kalau tembakan Amerika boleh sembunyi atau kena bom. Maka itulah kita hari-hari belajar, hari-hari kita ingatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menilai kita, hadirin, ibu-ibu, sejauh mana kita mentaati perintahnya. Kalau ada orang
yang menganggap solat itu penting, solat itu merupakan pembeda antara Islam dan kafir. Solat itulah kunci anak surga. Solat itulah nilai mulai amal agama. Solat berhitung amal-amal yang lain. Maka bila azan dia solat, dia perbanyak solat sunat, maka Allah akan muliakan dia. Orang yang memuliakan solat, Allah akan muliakan dia. Orang yang mementingkan solat, Allah akan pentingkan dia. Mungkin di dunia seolah kita tak penting, seolah kita boleh kerja, ada gaji, ada pendapatan, ada penghasilan. Tetapi bila kita telah meninggal dunia, banyak orang yang kesal kerana tak dapat menyumbang, tak dapat sedekah, tak dapat bangun masjid, mushola. Semuanya kesal. Dan dia pentingkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan yang sangat penting ini mesti kita utamakan, mesti hari-hari kita ceritakan. Sejauh mana orang mementingkan agama Allah, Allah akan muliakan dia. Sebab aku tak jadikan jin manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ke laut, walaupun kita ke pertanian, perkebunan, perikanan, ke kantor, ke kedai, kita ingatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan kita sihat, bisa bersedekah, bisa mungkin berhaji ke Baitullah, bisa berzakat, bisa berwakaf. Semuanya dinilai ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia kehebatannya para sahabat. Kenapa dibilang oleh Allah sebagai umat yang tidak akan ada tolak bandingnya, umat yang menjadi contoh kepada kita semua, para sahabat. Karena mereka memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengutamakan solat sungguh-sungguh sekali. Bagaimana kita dengar mereka membaca ayat yang panjang-panjang, mereka tahajud sampai perang pun kalau mereka terkena panah, dia solat dua rakaat, dicabut panahnya tak terasa. Solat merupakan penyejuk mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tanya bagaimana Sulaiman, kenapa tak solat subuh berjamaah? Ibunya bilang dia menjaga pasar, dia tahajud semalam-malaman. Kata Nabi, aku lebih senang orang solat berjamaah daripada tahajud semalam-malaman. Begitu bertanya setiap orang, dia tanya tentang solat. Memimpin, dia cek dulu solatnya betul tak, layak dia menjadi gubernur di negeri-negeri yang dia tunjuk waktu itu. Begitu juga para sahabat menilai orang daripada solatnya. Sehingga apabila pemimpin masih solat, kamu jangan lawan dia, kerana dia dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ciri-ciri umat dari Allah Subhanahu wa taala, dia sama seperti kita juga, para sahabat dulu. Berdagang, ada bertani, ada juga beternak. Tapi mereka bila azan dikumandangkan, mereka berhenti untuk solat. Solat ya wala waktu, solat berjamaah bagi laki-laki. Kemudian sebelum solat, dia selalu bertanya pada teman-temannya, siapa yang belum datang ke masjid, menunggu datang ke rumah. Itulah yang dicontohkan oleh agama kita pada setiap solat Jumat. Tak sempurna Jumat tanpa khutbah, dan tak sempurna Jumat tanpa solat. Jadi ibadah dan solat ini, dakwah dan ibadah ini harus menyatu. Dulu kita dengar 2/3 dunia di bawah kekuasaan Islam. Tapi kenapa hari ini telah menjadi minoritas? Hanya 1 miliar orang Islam, sedangkan 6 miliar orang non-Muslim. Terkenal orang Islam meninggalkan dakwah. Seolah dakwah ini kerjanya para ustaz, para guru, dai-dai. Seolah bukan tugas orang tua, bukan tugas daripada umat Islam. Pada seluruh umat Islam ini, dia mestilah menyampaikan dan bertanggungjawab. Saya selalu cerita ni, saya dulu ni guru agama sama dengan Pak Hanan ni. Dia di Pauh, saya di Sungai Pak, di Tanjung Balai. Bapak-bapak bayangkan, anak-anak umur 10 tahun belum pandai solat. Kenapa? Kerana di SD kelas 1 belum belajar solat. Tapi kalau madrasah sudah. Dia kurikulumnya, ini budi bapak budi, budi bersih, budi anak ibu. Jadi
Pendidik sekolah tanya, betul. Saya dulu saya bawa dia ke kolam. Semua saya suruh dia, kamu beruduk sekarang, tes semua satu-satu. Dia tu belajar wajah tu wajihiat. Umur 10 tahun, tak solat kan sudah harus dipukul dengan rotan. Sehingga dikatakan, berahmatilah rumah-rumah orang yang ada rotan, kerana nakutkan anaknya supaya anaknya solat. Minggu lalu saya dapat laporan, ada orang tua dilaporkan ke polisi, Pak. Kenapa dilawan anaknya ajak berkelahi? Bapaknya taat, anaknya degil. Kenapa? Saya bilang, berapa umur dia sudah? Sudah umur 14 tahun. Itulah dulu karena tak diajar sejak 5 tahun, 7 tahun. Sudah umur 12 baru dimarah-marah. Umur 14 dia melawan. Sekarang orang tua pukul anak, boleh dipanggil polisi kan? Boleh didakwa di pengadilan. Maka agama kita mengajarkan kita sebegitu hebat sejak kecil. Dan di seluruh para sahabat radhiyallahu anhum itu, mereka tetap mempunyai sifat ilmu ma'azikir. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang kenal pada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membuat dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kadang-kadang kita lihat anak kita sekolah, dia masih jadi tentara, angkatan laut, polisi, udara, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur. Ibu-ibu, kekesalan orang tua, bapak-bapak, kekesalan orang tua yang paling mendalam, kesedihan yang paling di dalam kubur adalah bila anaknya tak pandai mengaji. Bila anaknya tak dapat mendoakan dia besok bila dia telah berpulang ke rahmatullah. Anaknya tak dapat menyolatkan dia jadi imam saat dia berpulang ke rahmatullah. Itulah kesal orang tua nanti di akhirat nanti. Kenapa tak aku ajar anak aku dulu belajar agama? Ada anak-anak kita santri tamat dia mati tak makan? Tak ada. Alhamdulillah rezekinya berkah. Kami pernah berkunjung ke salah satu kiai di Thailand. Muridnya banyak, rumahnya buruk. Kita macam mana ni Pak Kiai ni, muridnya begini, nak makan apa dia ni hari-hari? Tapi waktu kami duduk tu, sementara orang hantar Coca-Cola, sementara orang hantar kerupuk, biskut, telur, penuh. Dia bilang, ini Pak rezeki tamu yang datang. Ada aja orang ngantar rambutan, durian. Maka Allah Subhanahu wa taala menjamin orang membantu agama Allah, dia pasti bantu. Maka agama ni mesti kita war-warkan, mesti kita beritahu bahawa dia terpenting dari semuanya. Dia mesti diutamakan dari yang lain-lain. InsyaAllah al-Aziz, yang lain akan ikut. Semua akan ikut. Kalau kita tidak melalui agama, maka akan kesal. Tak berhasil. Kalau ada orang, saya ni cuma nak jaga keluarga je lah, saya tak mahu yang lain. Kata orang alim, Pak, dia pasti gagal. Kerana dia tak dapat menyelamatkan anak isterinya sebagaimana yang diharapkan. Apa dia boleh ajar kalimat la ilaha illallah? Atau dia sendiri meninggal dia ajar anaknya? Kadang-kadang anaknya tak jumpa. Anaknya sedang di Batam, sedang di Pekanbaru, bapaknya meninggal. Ibunya pun begitu. Ada orang, saya mau selesaikan tugas daerah saya dulu, atau provinsi saya dulu, atau kantor saya dulu. Tak bisa. Tapi orang yang berniat untuk menyelamatkan diri dia dan umat, maka Allah akan selesaikan masalah dia. Umat ini mesti kita ajak bersama-sama berjamaah untuk menyelamatkan diri kita dan saudara kita. Sebab kata orang alim, tetangga kita ni 40 rumah ke depan, 40 rumah ke samping, 40 rumah ke belakang, semuanya akan minta tanggungjawab kepada kita. Kita selalu orang alim beritahu dalam Al-Quran, bila orang ramai-ramai berbondong-bondong masuk ke neraka, malaikat Malik akan bertanya, alam bi'atikum nazir, dah datang belum kau orang beri peringatan? Kita bilang, ada dulu orang ke kampung saya petang-petang, malam-malam, singgah-singgah, beritahu kita dia saudara kerana kalimah la ilaha illallah. Kita bersaudara walaupun tidak sebapak, senenek, tapi kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Orang bersaudara saling ingatkan, dunia sementara, akhir abadi. Dan sekarang dibicarakan di masjid, kita mesti jaga solat. Ada. Kami ni yang malas, tak sempat. Tapi kalau tak ada, kampung saya dulu ada ustaz, ada kiai, ada orang-orang masjid, tak pernah ngajak kami.
Kita akan ditanya nanti, kenapa tak ajak? Kita cuma 2 patah aja. Mari ke masjid. 2 patah aja. Tak perlu kita jadi orang pandai. Yang pandai di masjid banyak nanti orang-orang ustaz, orang ulama yang mengajar kepada mereka. Tetapi karena kita kurang berdakwah ini, sehingga orang lain dakwah. Kita dengar di pulau-pulau sekitar Moro, di sekitar Daik, Lingga, sampai di belakang-belakang Tanjung Pinang, dekat kepulauan-kepulauan, orang datang bawa sepermi, orang bawa beras, bawa macam-macam. Ada yang pindah agama sampai karena kita kurang dakwah, kita kurang sampaikan, kita kurang tenaga. Maka tidaklah jalan lain hari ini kecuali kita buat keputusan untuk kita membantu agama semaksimal mungkin. Saya ceritakan kemarin di Masjid Baitur Rahman. Sekarang ini dunia berlomba-lomba bikin bangunan. Mula-mula Amerika bikin tower tertinggi di New York. Kemudian dilawan lagi Inggris, dilawan Perancis. Kemudian sekarang mulai dilawan di Dubai, Abu Dhabi. Terakhir insya Allah nanti di Jeddah. Kalau di Abu Dhabi 800 meter sudah tingginya. Di Uni Emirat Arab sudah 1,1 kilometer tingginya. Di Jeddah Pak akan dibikin tinggi dia punya bangunan pencakar langinya 1,8 kilometer. Berapa panjang tu dari pelabuhan sampai sini berapa kilo ni sampai Batu Lipai ni? Ada 2 kilo tak? Itulah tinggi dia. Kata Ustaz, itu belum tinggi lagi. Nanti di surga ada rumah yang 6.666 tingkat tingginya. Antara satu tingkat dengan yang kedua sejauh langit dan bumi. Itulah pahala bagi orang-orang yang hafiz Al-Quran. Betul anak-anak kita ni, kita usahakanlah. Kata ustaz-ustaz ni, kalau tak ada, usahakanlah anak kita ni, kita tak bisa lagi ni. Kalau kami ni tak mungkin. Ada anak satu, jadikanlah hafiz. Dia dapat mengajak bapa ibunya nanti mendapatkan pakaian indah di akhirat besok. Tak dapat anak cucu, usahakanlah betul-betul. Cucu kau tolonglah habis Quran. Tak dapat cucu, menantu. Cari menantu yang hafal Quran, ya kan? Tak dapat juga Pak, orang alim beritahu Pak, mari kita latihan 4 bulan insya-Allah. Latihan bahasa dakwah, belajar iman. Sebab kata orang alim, malaikat boleh menghitung jumlah turunnya hujan dari langit. Malaikat boleh menghitung jumlah pasir-pasir di laut. Tapi dia tak mampu menghitung orang-orang yang buat dakwah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nanti bapak-bapak akan heran, aku ni tinggal kat Batu Lipai, Surah An-Nur, mana pula aku dia bangun masjid sampai 1,000 biji. Mana pula ada pula bangun pesantren sampai 3,000 biji. Macam pula aku naikkan haji orang sampai 10,000 orang. Jaga anak yatim sampai 500 orang, 1,000 orang. Banyak betul ni, bukan amalan siapa ni? Tapi Allah beritahu, wahai si fulan, engkau tinggal memang di Batu Lipai, Surah An-Nur. Tapi dulu ingat tak engkau satu petang kau buat usaha dakwah keliling-keliling. Jumpa orang di jalan. Orang itu Allah beri hidayah. Dia pulang kampung dia buat usaha pesantren. Kemudian dia berkeluarga. Yang santri ini beranak cucu cicit. Ada yang kaya raya, ada yang bangun madrasah, bangun surau, bangun masjid. Berhaji umrah, semua pahala engkau dapat. Sebab itulah hebat umat akhir zaman ni. Kerana dia usaha dakwah ini, dengan dia tak ada ilmu, tapi dia sampaikan walaupun seayat, Allah beri ganjaran pahala yang tak terhingga. Dia azam insya-Allah ya. Jadi buat ta'lim ini katanya malaikat-malaikat sanggup melebar asapnya diinjak-injak kita tu yang mulia. Sampai sebagai sepatang Quran jalan Allah Subhanahu wa taala hebat. Dunia seisinya ada berdebu melekat kaki orang jalan Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada asap api neraka. Jalan-jalan. Jadi para sahabat yang 124,000 tu, semuanya yang meninggal di Mekah Madinah hanya 10,000. Yang lain meninggal di negeri luar semua kerana berdakwah sampailah ke Sumatera, sampailah ke Kepulauan Riau, sampailah ke seluruh alam. Allah beritahu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan agamaku bagi kamu
dan aku cukupkan nikmatku bagi kamu, dan aku rela Islam jadi undang-undang hidup kamu. Jadi Pak, Islam ni Allah beritahu nikmat, sempurna dan nikmat. Dan Allah rela Islam jadi undang-undang hidup kita. Bukan undang hidup negara, bukan hidup kabupaten kota, hidup kita sendiri. Allah reda, Allah rela Islam jadi undang-undang hidup kita. Jadi kalau ada orang beragama Islam dia susah, dia risau, dia merasa berat, berarti ada yang kurang. Berarti ibarat masak lauk itu sebanyak garam ke, atau banyak lada ke, banyak belacan ke. Sebab Allah beritahu, aku telah sempurnakan agamaku bagi kamu, dan aku cukupkan nikmatku bagi kamu, dan aku rela Islam yang undang-undang hidup kamu. Nabi kata, Allah mashhad, ya Allah saksikanlah. Allah maksudnya Allah saksikanlah. Bala sa'ina benar mereka menyaksikan, dan berangkatlah para jemaah itu. Kalau boleh samakan juga, satu hari tak tahu berapa umur saya yang tinggal ni, saya dah sampai di sini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah kirim ke surau musola yang kawan saya bangun ni, saya dah beritahu satu kerja yang maha hebat, satu kerja yang lebih hebat daripada para anbiya pun menjadi nabi umat akhir zaman. Kerja kenabian, kerja dakwah ni hadirin mulia, yang mesti kita sampaikan dengan cara yang telah dibuat beratus tahun. Dimulai dengan ta'lim di masjid, baca ayat demi ayat, ayat demi ayat, sehari seayat, setahun 365 ayat. Berulang-ulang kita faham. Sampaikan di rumah kita juga, apa di masjid, nanti kepada masjid. Beritahu kepada kawan-kawan kita, dan beri waktu setiap hari. Seperti kita jaga kedai, seperti rumah sakit 24 jam, PLN 24 jam, walaupun sebagian sini belum. Bea cukai, tentara, semua 24 jam. Agama, banyak-banyak. Lepas isyak dah tutup, subuh baru buka lagi kadang-kadang. Dulu, susah nak cari subuh berjamaah, 20 tahun, 25 tahun yang lalu. Tapi Alhamdulillah, jamaah bergerak terus dan lagi. InsyaAllah hampir semua kampung-kampung surau-surau, bila menerima jamaah, saling berhubungan dengan baik, Allah buktikan akan hebat nantinya. Akan menjadi munawarah, akan menjadi tempat yang bercahaya. Seperti ramalan Nabi pada sahabat-sahabat yang mereka berkawan, Muhajirin wal Ansar. Jadi kalau orang bilang, ada tak orang sampaikan di Batu Lipat? Ada, saya dah sampai sana. Besok jangan tagih saya di akhirat. Kenapa kau tak cakap aku, Pak Uzrin? Aku tu kampanye aja kerja. Dulu saya ni ketua partai, ketua DPR, macam-macam lah kan. Bila saya ajak kampanye, Pak, semua sibuk. Ikut. Oh, pakai BC, pakai kapal. Tapi bila kita usah dakwah, mulai dia, ini orang kampung tak suka, bukan saya. Jadi saya kat balai pun kerja orang Pak dulu. Pindah sana, pindah sini. Hujan lebat kami di luar masjid, depan kuburan. Nak masuk masjid, nak ta'lim pun tak dapat. Ini pengalaman awal-awal. Sekarang Alhamdulillah, hampir semua masjid telah terbuka, telah mempersilakan. Dia tak sanggup, engkau orang buat. Kami nak ngomong ni malu, tapi kau orang ni orang datang, buatlah. Bila satu dua orang kampung ada faham nak ikut serta, insya-Allah akan berjaya. Kerana terdiri dari Muhajirin wal Ansar, mereka saling bantu. Allah jamin aku reda kepada mereka, reda kepada Allah. Dan janji Allah pasti benar. Janji Allah tidak pernah mungkir. Hadirin yang mulia, saya kira cukup demikian. Mungkin besok kami akan ke surau lain lagi. Tapi diharapkanlah Pak ya, mana tahu lain kali ada jamaah datang yang mungkin macam kami ni, dan baju selikih-selikih, buat periuk, buat belanga, berjanggut. Kadang-kadang basuh baju tak sempat. Tapi mereka punya hajat hati sangat baik. Dan kami telah berkeliling hampir di seluruh negeri Kepulauan Riau ni. Terus jauh-jauh lah. Depan mata kami Tanjung Pinang tu, di ujung Berakit tu Pak, budak umur 10 tahun Bu, syahadat tak bisa dia. Ya Allah, alangkah lalainya kami ini. Kenapa bersampai hari ini? Kita kumpulan anak tu, kita latih terus. Banyak mereka yang tak diberi ilmu sewaktu kecil, sehingga umur 10 tahun mereka tak tahu. Karena dia percaya pada
guru. Sangka macam cerita muka waktu sikit lah. Ada guru pesantren, dia bilang, wahai murid-murid santri, besok kau bawa segelas susu ya, masuk dalam ini tempayan ni, susu. Tapi kata yang sana, kalau aku bawa segelas air putih tak tahu. Ini tak tahu, air putih tak tahu. Dia buka semua air putih. Kenapa? Karena dia cakap, kalau aku buat dia tak tahu. Ini kan ada guru agama, ini kan ada mubalik, ini ada MUI, ini ada Dewan Masjid, macam saya kan. Rupa semua tak bikin. Anak kita terlalai, Pak. Bapak dia tanggungjawab, mak dia tanggungjawab. Bawa ke masjid ikut taklim. Kemudian alhamdulillah di sini dah banyak saya lihat di Moro ni tempat-tempat pengajian-pengajian, pesantren-pesantren maupun madrasah-madrasah, jangan sampai ketinggalan. Buat daftar dan carilah anak kita di mana pun. Jangan seorang pun tak tahu membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan pertemuan kita kerana Allah ni, berpisah kerana Allah ini, Allah jamin kita akan jumpa di padang mahsyar, Pak ya. Nanti kita di surga kumpul lagi macam ini, kawan-kawan. Macam kita kat dunia ni, kat akhirat jumpa. Bahkan kata ulama kami cerita, kat kubur ni dah jumpa kawan, Pak. Di kubur ni, si bulan datang, besok datang, semua datang. Tanya apa kabar? Alhamdulillah. Macam mana anak aku kat dunia? Bagus, dia belajar sembahyang. Mana si Fulan dah mati tahun lalu, ngapa tak ada sini? Oh, mungkin dia sedang diazab. Kubur dia sedang menghempit tulang-tulang, dia tak solat. Di kubur kita dah berkumpul, Pak, dengan kawan kita yang dah banyak-banyak, pak cik, makcik, datuk, nenek, nabi-nabi, para anbiya, dah jumpa. Pergi surga nanti. Saya kalau jumpa anak saya, cucu saya dah 11 ni, tiap-tiap ulang tahun, kita ni berkumpul hari ini, harus jamin kita berkumpul di padang mahsyar di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, anak tak bisa tolong bapak tak bisa tolong anak, cucu tak bisa tolong datuk, bertempiaran. Kita sedih, terbayang anak kita sekarang ini yang jadi tanggungjawab kita semua. Mudah-mudahan saya yang bercakap ni Allah beri kepahaman lebih awal, sebab telinga saya lebih dekat dengan mulut dan dengan hati saya. Dan bapak-bapak saya minta maaf lah, bukan saya nak memberi nasihat, bukan nak memberi pelajaran, tapi sama-sama berfikir kita nak ke mana kita hari ini kalau tak ke agama. Allah sediakan masjid, mushola, sekolah, santri dan semuanya sudah lengkap. Dan kita nak mulai. Rezeki Allah jamin, berapa dapat kita itulah kita makan. Tapi akhirat mesti kita ikhtiarkan. Atas perhatian semua, kami semua terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah bihamdihi. Tak taskil.